coba kembali di perkuliahan statistik deskriptif temuan 2. Temuan 2 ini kita akan membahas tentang jenis data dan skala pengukuran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep statistik deskriptif itu sendiri. Sekarang memasuki jenis data dan skala pengukurannya, yang dimana diharapkan capaian pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kan mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis data, lalu menentukan skala datanya dan menganalisis data sederhana. Ya, kita akan bahas pertama kali itu data kualitatif. Menurut Triola tahun 2018, data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori-kategori atau label dan tidak dapat dianalisis menggunakan operasi matematika seperti penjumlahan atau rata-rata. Data ini digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Berdasarkan itu kita bisa lihat dari data pengguna aplikasi. Di sini bisa dilihat ada bisa dilihat di sini ada tabel data pengguna aplikasi. Di sini bisa dianalisis bahwa ada Android ini ada dua user, lalu satu user iOS, sedangkan status sini ada dua yang aktif dan iOS itu tidak aktif, seperti itu. Dari situ bisa dilihat jadi bisa disimpulkan bahwa data kualitatif hanya bisa dihitung jumlah frekuensi, jumlahnya atau frekuensi, namun tidak bisa dihitung rata-ratanya. Nah, yang kedua itu discrete dan continue. Menurut Triola tahun 2018, data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue, di mana discrete itu data yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa pecahan, continue bisa pecahan. Jadi bisa dilihat dari contohnya jumlah transaksi, misalnya ada yang 10, 20, 30, nah itu dinamakan discrete karena tidak pecahan. Sedangkan continue itu pecahan, misalnya waktu akses 5,5 detik, 7,2 detik, 3,5 detik. Nah itu continue. Jadi kesimpulannya discrete itu digunakan untuk menghitung jumlah, sedangkan continue untuk pengukuran. Nah yang selanjutnya adalah skala nominal. Itu menurut Stevens tahun 1946. Skala nominal adalah skala paling sederhana yang hanya membedakan kategori tanpa urutan. Dari tabel data pengguna aplikasi yang sebelumnya bisa dilihat di sini, di analisis ada dua Android dan satu iOS. Jadi kesimpulan data nominal hanya bisa dikategorikan, tidak bisa dibandingkan secara matematis. Skala tadi sebelumnya skala nominal, skala ordinal. Ordinal ada data yang memiliki urutan. Jadi ordinal itu ada urutan. Tetapi jarak antara nilai tidak sama. Misalnya kita, kita lihat di sini ABC urutannya ratingnya 534. Nah, itu urutannya bisa diurutin 543 gitu ya, dianalisis. Namun tidak bisa dihitung selisih pastinya. Nah, kesimpulan data ordinal bisa dibandingkan dari urutan yang dari lebih besar ke kecil atau lebih kecil ke besar. Tapi tidak bisa dihitung secara akurat. Itulah skala ordinal. Kalau skala rasio memiliki nol absolut dan dapat dianalisis secara penuh atau secara matematis. Contohnya dari data di sini dilihat dan dapat dianalisis perhitungan rata-ratanya 10 tambah 5 tambah 15 dibagi 3.
Nah, itu adalah skala rasio. Jadi kesimpulannya data rasio itu paling lengkap dan dapat digunakan untuk semua analisis statistik. Nah, keenam adalah data sistem e-commerce. Jadi sebuah sistem e-commerce mengumpulkan beberapa jenis data untuk analisis perilaku pengguna. Contohnya misalnya bisa dilihat ada berapa kolom di sini. Di sini ada user, login, device, rating, dan waktu menit. Di mana di sini ada 4 user dengan sebetulnya melakukan login 5 dengan menggunakan device Android, ratingnya 4 dan waktunya adalah 10 menit. Seperti itu sampai user D itu melakukan login hanya satu kali, device-nya menggunakan iOS dan ratingnya itu 2 dan waktu lamanya adalah 2 menit. Dari situ bisa kita analisis, yaitu mengetahui rata-rata aktivitas user dan menentukan user paling efektif, lalu menganalisis distribusi device-nya, dan yang terakhir adalah mengukur waktu penggunaan aplikasi. Kesimpulannya adalah data ini akan digunakan untuk memahami perilaku user secara kuantitatif dan kualitatif. Seperti itu. Nah, dari penyelesaiannya itu dan perhitungannya seperti ini. Langkah pertama yang tadi kita lihat itu kan ada 5271 ditambah semua lalu dibagi 4. Jadi artinya rata-rata user aja sekitar 3 sampai 4 kali. Itu rata-rata jin. Kalau rata-rata waktu itu adalah ada beberapa menit kita ambil di sini 10, 5, 15, 2 dari waktu menit itu. Lalu dibagi 4 ada 8 menit. Jadinya artinya rata-rata pengguna aplikasi adalah 8 menit. Gitu. Jadi perhitungan rata-ratanya seperti itu. Dan yang ketiga, user paling aktif. Nah, itu nggak usah dihitung rata-rata. Kita bisa lihat dari login yang paling banyak, yaitu user C, di mana user C adalah pengguna yang paling aktif. Lalu langkah 4, kita bisa dilihat distribusi device. Jadi device-nya yang digunakan oleh user ada Android 2 orang dan iOS 2 orang. Jadi distribusinya bisa dikatakan seimbang. Lalu dari kesimpulannya, semua perhitungan ini memberikan gambaran awal tentang performa aplikasi dan aktivitas user. Dan selanjutnya ada interpretasi. Jadi penjelasan hasil statistik harus juga menjadi insight untuk pengambilan keputusan. Jadi interpretasi seperti itu. Nah, insight-nya apa? Insight-nya tadi sudah dihitung dari kolom sebelumnya ini langsung diambil kesimpulan rata-rata login rendah 3,75 dan unsur D sangat rendah, satu login 2 menit dan tidak tertarik atau ada masalah UX atau apa kan. Jadi keputusan decision making berdasarkan data perlu peningkatan fitur engagement, lalu dilakukan evaluasi user yang tidak aktif, lalu yang terakhir fokus ke retensi pengguna. Jadi kesimpulannya statistik tidak berhenti di hitungan tetapi harus menghasilkan keputusan dalam sistem informasi. Baik, mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari tugas silakan dikerjakan nanti. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.